Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh di pedalaman Cina, terdapat seorang pendekar rakyat bernama Wei Liang. Ia bukan seorang pendekar yang terkenal dengan kekuatan luar biasa atau ilmu yang sangat tinggi. Namun, keberanian dan keteguhan hatinya menjadikannya sosok yang dihormati di kalangan masyarakat desa. Wei Liang memiliki tekad untuk melindungi orang-orang lemah, sekaligus mencari kebenaran di balik banyaknya kejadian misterius yang mulai mengganggu ketenangan desa. Suatu malam, ketika angin dingin berhembus dari pegunungan, terdengar kabar yang mengerikan. Seorang penduduk desa yang bekerja sebagai petani menghilang tanpa jejak. Desas-desus mulai beredar, menyebutkan bahwa desa ini terkutuk oleh roh-roh jahat yang terbangun dari tidur panjang mereka. Ada yang mengatakan bahwa roh-roh itu adalah sisa-sisa penjaga kerajaan kuno yang hancur ribuan tahun lalu, dan ada pula yang menyebutkan bahwa sebuah artefak sakti yang hilang telah memicu kebangkitan roh-roh itu. Wei Liang tidak bisa tinggal diam. Dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dalam pencariannya, ia mendengar cerita dari seorang kakek tua yang dikenal dengan sebutan Lao Zhang. Lao Zhang adalah satu-satunya orang yang masih hidup yang pernah mendengar kisah tentang sebuah kerajaan kuno yang dihancurkan oleh kekuatan jahat. Kerajaan itu, Wei Liang, adalah kerajaan yang besar dan sangat kuat. Mereka memiliki golok sakti, sebuah senjata yang bisa memusnahkan segala kejahatan. Namun, golok itu membawa kutukan. Ketika pemimpin kerajaan itu menggunakannya untuk mengalahkan musuh, dia tidak menyadari bahwa golok itu menyerap kekuatan jahat dan membuat kerajaan itu hancur, ujar Lao Zhang dengan suara gemetar. Wei Liang mendengarkan dengan seksama, meskipun hatinya dipenuhi rasa ingin tahu dan sedikit rasa takut. Lao Zhang melanjutkan ceritanya. Kerajaan itu sekarang hanya tinggal runtuhan, tetapi golok sakti itu masih ada. Dan kutukannya belum selesai, Wei Liang. Kekuatan jahat dari golok itu bersembunyi di dalam runtuhan, menunggu seseorang untuk membebaskannya. Wei Liang merasa ada sesuatu yang aneh dengan cerita itu. Ia tahu bahwa jalan yang akan ia tempuh penuh bahaya, namun ia tidak bisa mundur begitu saja. Keesokan harinya, dengan persiapan yang matang, ia memulai perjalanannya menuju runtuhan kerajaan kuno yang disebutkan oleh Lao Zhang. Perjalanan itu tidaklah mudah. Wei Liang harus melewati hutan lebat yang dipenuhi dengan suara-suara aneh yang seolah-olah berbisik kepadanya. Ada kalanya ia merasa seperti diawasi, dan ada malam-malam ketika ia tidak bisa tidur karena suara langkah kaki yang datang dari kegelapan. Namun, tekadnya untuk menemukan kebenaran dan melindungi desanya mendorongnya untuk terus maju. Setibanya di reruntuhan, ia merasa sebuah aura yang sangat kuat menyelimuti tempat itu. Udara terasa dingin, dan bayangan-bayangan yang melintas di antara puing-puing batu tampak bergerak dengan cara yang tidak wajar. Wei Liang mengangkat pedangnya, siap menghadapi apapun yang ada di depan. Namun, tak ada satupun makhluk yang terlihat. Ia melangkah perlahan memasuki reruntuhan, dengan hati-hati menghindari puing-puing yang bisa membuatnya terjatuh. Langkah demi langkah, ia menuju ke sebuah kuil tua yang terletak di tengah reruntuhan itu. Kuil itu terlihat seperti pintu gerbang menuju sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih misterius. Wei Liang merasa ada sesuatu yang mengundang di dalam, sesuatu yang lebih dari sekadar reruntuhan. Ketika ia memasuki kuil, suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, sebuah suara parau terdengar dari dalam kegelapan. "Siapa yang berani mengganggu kedamaian kami?" Suara itu bergetar di udara, membuat jantung Wei Liang berdetak lebih cepat. Ia meraih pedangnya dengan tangan yang mulai gemetar. Dari kegelapan muncul bayangan seorang pria tua, tubuhnya kurus dan tampak seperti mayat yang masih hidup.
Saya datang untuk mencari golok sakti itu, kata Wei Liang, berusaha untuk terdengar percaya diri meskipun ketakutan mulai menguasai dirinya. Pria tua itu tertawa, suara tawa yang terdengar seperti rantai yang bergemerincing. Golok sakti, katanya dengan sinis. Kau mencari senjata itu, tetapi kau tidak tahu apa yang akan kau hadapi. Golok itu bukan hanya senjata, ia adalah kutukan yang akan menghancurkan siapapun yang berusaha menguasainya. Pria itu melangkah maju, dan Wei Liang bisa melihat matanya yang kosong dan penuh kebencian. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar penjaga biasa, melainkan entitas yang sudah terikat dengan kutukan golok itu. Sebelum Wei Liang bisa bereaksi, pria tua itu mengangkat tangannya dan tiba-tiba angin kencang berputar di sekitar mereka, membuat seluruh kuil bergemuruh. Dengan cepat, Wei Liang mengayunkan pedangnya, tetapi pria tua itu menghilang dalam kabut hitam yang muncul begitu tiba-tiba. Hati Wei Liang mulai gelisah. Apakah dia siap menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan? Ketika kabut itu menghilang, Wei Liang melihat sesuatu yang mengejutkan. Sebuah golok besar tergeletak di tengah altar yang tertutup oleh sebuah lapisan debu tebal. Golok itu terlihat biasa saja, namun ada aura gelap yang mengelilinginya, seolah-olah senjata itu sendiri memanggilnya. Wei Liang merasakan dorongan yang kuat untuk mendekat. Namun, saat ia mengambil langkah pertama, suara pria tua itu terdengar lagi, kali ini lebih mengancam. Jangan sentuh golok itu, Wei Liang. Itu adalah jalan menuju kehancuran. Wei Liang ragu sejenak, tetapi rasa ingin tahu dan keyakinannya untuk melindungi desanya mengalahkan ketakutannya. Dengan hati-hati, ia melangkah maju, dan akhirnya tangannya menyentuh gagang golok yang dingin dan berat itu. Begitu golok itu berada di tangannya, tubuh Wei Liang seakan-akan diselimuti oleh kekuatan luar biasa. Ia merasa ada kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya, membuatnya lebih kuat dan lebih cepat. Namun, di balik perasaan itu, ada suara bisikan yang semakin keras di dalam pikirannya. Kau telah membangkitkan kutukan, Wei Liang. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Serangkaian kejadian aneh mulai terjadi. Bayangan-bayangan gelap mulai muncul di sekitar kuil, dan suara tawa yang menyeramkan kembali terdengar. Wei Liang tahu bahwa ia telah memicu sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Namun, ia juga tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan kejahatan ini adalah dengan terus maju. Apakah Wei Liang akan berhasil mengatasi kutukan golok sakti itu, atau akankah ia jatuh dalam kegelapan yang lebih dalam lagi? Bagian pertama dari perjalanan ini baru saja dimulai, dan tak ada jalan kembali. Setelah Wei Liang memegang golok sakti yang misterius, kekuatan aneh mengalir ke seluruh tubuhnya. Tanpa peringatan, tubuhnya terasa sangat kuat, seolah-olah ia dapat mengalahkan siapapun dengan satu ayunan golok itu. Namun, di balik kekuatan tersebut, ada sesuatu yang lebih menakutkan. Suara-suara bisikan yang tak henti-hentinya memenuhi pikirannya. Golok ini adalah kutukan. Suara itu terdengar semakin jelas. Setiap orang yang menggunakannya akan terperangkap dalam kegelapan, dan akhirnya akan menjadi bagian dari kami. Wei Liang merasakan lonjakan energi, tetapi juga merasakan ketakutan yang menyusup dalam dirinya. Di sekelilingnya, kabut hitam semakin tebal, dan bayangan-bayangan aneh mulai muncul. Mereka bergerak dengan lincah, memutar-mutar, membentuk sosok-sosok yang samar, tapi jelas terlihat memiliki niat jahat. Suara tawa kembali terdengar, semakin keras, semakin dekat. Dalam kegelapan, sosok pria tua yang tadi menghilang kembali muncul di hadapannya. Wajahnya semakin memburuk, seperti mayat hidup yang tak mampu beristirahat. Kau tidak bisa menghindar, kata pria itu dengan suara serak. Kau telah memilih untuk memegang golok itu,
dan sekarang kau adalah bagian dari kutukannya. Wei Liang, meskipun terperangkap dalam ketakutan dan kegelisahan, tidak menyerah. Ia memutar golok di tangannya dan menatap pria tua itu dengan mata penuh tekad. Aku tidak akan membiarkan kutukan ini menghancurkan dunia. Aku akan mengalahkanmu. Pria tua itu tertawa lagi, kali ini terdengar lebih menyeringai, seolah-olah mengejek segala bentuk perlawanan. Kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi. Golok ini tidak hanya akan menghancurkanmu, tetapi juga akan menghancurkan segala yang ada di sekitarmu. Kau hanya akan mempercepat kejatuhan dunia. Tiba-tiba, bayangan-bayangan gelap itu menyerang dengan kecepatan luar biasa. Mereka terbang ke arah Wei Liang, berputar-putar dengan kekuatan angin yang menggelegar. Wei Liang memiringkan tubuhnya dan menghindar, tetapi beberapa bayangan berhasil menabraknya, membuatnya terhuyung mundur. Golok sakti di tangannya berkilau, dan entah bagaimana, ia merasa bisa merasakan kekuatan lebih besar mengalir melalui senjata itu. Tanpa berpikir panjang, Wei Liang mengayunkan goloknya. Kilatan cahaya yang keluar dari pedang itu menghancurkan beberapa bayangan gelap yang mencoba menyerangnya. Namun, seiring dengan setiap serangan yang ia lakukan, ia merasakan ada sesuatu yang mulai meresap ke dalam dirinya, sesuatu yang gelap dan jahat. Mata Wei Liang mulai berubah, dan darahnya terasa mendidih, seolah-olah api membakar setiap urat tubuhnya. Kekuatan golok itu memberi dampak yang luar biasa, tetapi juga mengubahnya perlahan. Rasa takut dan amarah mulai menguasai dirinya. Ia merasa seperti terperangkap dalam pusaran kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan. Bayangan pria tua itu mulai menghilang, tetapi sebelum benar-benar lenyap, ia berkata dengan suara yang semakin melengking, "Kau akan menjadi bagian dari kutukan ini, Wei Liang. Tidak ada yang bisa selamat dari golok ini. Semua yang kau sayangi akan hancur." Wei Liang terguncang, tetapi ia berusaha tetap fokus. Ia tahu ia tidak bisa membiarkan dirinya jatuh dalam kekuatan golok itu. Ia memejamkan matanya sejenak, mengatur napas, dan berusaha untuk mengendalikan diri. Tiba-tiba, dalam kekelaman hatinya, ia mendengar suara lain. Suara itu bukan dari pria tua itu, tetapi dari seseorang yang sudah lama ia lupakan. Itu adalah suara gurunya, seorang pendekar tua yang pernah mengajarinya tentang kebaikan, pengendalian diri, dan tekad yang kuat. Wei Liang, jangan biarkan kegelapan itu menguasaimu. Ingatlah siapa dirimu. Ingatlah alasan mengapa kau berjuang. Golok ini adalah senjata yang kuat, tetapi kekuatan sejati ada pada hatimu. Jangan biarkan kebencian dan amarah mengubahmu. Wei Liang membuka matanya dengan penuh tekad. Suara gurunya memberi kekuatan baru untuk melawan kejahatan yang mulai menguasai pikirannya. Ia merasakan golok itu semakin berat, tetapi ia tahu bahwa hanya dengan menguasai dirinya sendiri, ia bisa menghentikan kutukan itu. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, ia kembali mengayunkan goloknya, kali ini dengan hati yang lebih tenang. Cahaya yang keluar dari pedangnya lebih terang, lebih murni. Ia bisa merasakan energi jahat yang mengelilinginya berkurang. Setiap ayunan goloknya menghancurkan bayangan-bayangan gelap, mengurangi kekuatan mereka. Namun, ia tahu ini belum berakhir. Tiba-tiba, golok sakti itu bergetar hebat, seakan menuntut lebih banyak darah dan kematian. Dalam sekejap, Wei Liang merasakan tubuhnya kembali diliputi oleh kekuatan yang mengerikan, semakin kuat dan semakin sulit dikendalikan. Bayangan gelap pria tua itu kembali muncul, kali ini lebih besar dan lebih menakutkan. Begitu kau memegang golok ini, Wei Liang, kau akan menjadi milik kami. Kami akan menguasaimu, kata pria itu. Suaranya sekarang seperti ribuan bisikan yang datang dari segala penjuru.
Wei Liang, meskipun tubuhnya hampir tak tertahankan oleh kekuatan golok itu, tetap berusaha untuk bertahan. Ia mengingat kata-kata gurunya yang mengajarkannya untuk tidak menyerah pada keadaan. "Aku akan melawanmu," Wei Liang berteriak, suaranya penuh dengan kemarahan yang benar, bukan kemarahan yang datang dari kegelapan golok itu, melainkan dari tekadnya untuk melindungi yang benar. Dengan sebuah teriakan penuh kekuatan, Wei Liang mengayunkan golok sakti itu sekali lagi. Kali ini, cahaya yang keluar dari golok lebih besar dari sebelumnya, menghancurkan bayangan-bayangan gelap yang mengelilinginya, dan pria tua itu pun mulai menghilang. Namun, sebelum hilang sepenuhnya, ia sempat berbicara, "Kau belum menang, Wei Liang. Golok ini tidak akan membiarkanmu hidup." Wei Liang merasa tubuhnya hampir tak mampu lagi menahan beban golok sakti itu. Namun, ia terus berusaha berdiri tegak. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir baginya. Apakah ia akan menyerah dan jatuh dalam kegelapan, atau apakah ia akan menemukan cara untuk mengalahkan kekuatan ini dan menghancurkan kutukan golok yang telah menghancurkan banyak jiwa. Namun, ketika semuanya terasa hampir berakhir, tiba-tiba muncul cahaya yang begitu terang. Cahaya itu memancar dari dalam golok, seolah-olah golok itu menanggapi kemurnian tekad Wei Liang. Kekuatan golok itu mulai menurun, dan bayangan-bayangan yang mengelilinginya menghilang satu persatu. Setelah beberapa saat yang penuh ketegangan, akhirnya keheningan kembali menyelimuti reruntuhan kuil tersebut. Wei Liang terjatuh, kelelahan dan hampir tak mampu lagi mengangkat golok sakti itu. Namun, ia tahu bahwa meskipun kutukan itu telah berkurang, bahaya dari golok tersebut belum sepenuhnya berakhir.